Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kalian semua, Ruang Kepo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas film Black Widow yang rilis pada tahun 2021. Film ini disutradari oleh Kate Shorten dan dibintangi oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, dan masih banyak lagi aktor-aktor pemeran lainnya. Film ini adalah film solo pertama Black Widow, dan tentunya kalian sudah tak asing lagi dengan karakter yang satu ini. Latar belakang film ini ialah setelah film Captain America Civil War. Dan bagi kalian yang belum pernah menonton, link ada di deskripsi. Sebelum itu, kita akan kasih tahu bahwa video ini mengandung spoiler warning untuk bagi kalian yang belum pernah menonton film ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1995, scene memperlihatkan Natasha Romanoff yang masih kecil dan Yelena Belova adiknya. Mereka sedang bermain bersama, dan ketika Yelena terjatuh, ibu mereka yang bernama Melina mendatangi mereka dan berkata rasa sakit yang dialami akan membuatnya lebih kuat. Malamnya mereka mempersiapkan makan malam bersama, dan sang ayah yang bernama Alexei baru saja tiba di rumah. Perlu kalian ketahui, Alexei ini adalah manusia super yang disebut Red Guardian atau Kapten Amerikanya Rusia. Belum selesai mereka makan malam, Alexei berkata bahwa mereka harus pergi dari sana secepatnya. Sedangkan Natasha merasa tidak senang. Dengan tergesa-gesa mereka pergi dari rumah. Tidak lama mereka tiba di landasan udara dan bersiap menaiki pesawat yang sudah disiapkan untuk saat-saat seperti ini. Saat itu juga polisi mengepung mereka dan mengejar Alexei. Karena Melina tertembak, Natasha mengambil alih kendali dan berusaha menerbangkan pesawat tersebut. Sedangkan Alexei masih berada di sayap pesawat sambil menembaki polisi yang mengejar, dan mereka pun berhasil kabur. Keesokan harinya mereka tiba di Kuba, dan Melina dibawa untuk segera mendapatkan perawatan. Sedangkan Alexei menemui atasannya yang bernama Dreykov. Dia adalah pemimpin organisasi Rusia berbahaya yang bernama Red Room. Lalu Alexei memberikan file data yang ia minta. Ternyata Alexei dan yang lainnya adalah mata-mata Rusia. Natasha marah karena berusaha melindungi adiknya dan dia berkata ingin tetap tinggal di Ohio. Keluarga yang Natasha miliki adalah keluarga palsu. Alexei dan Melina bukanlah orang tua kandungnya, begitupun dengan Yelena. Tidak ada hubungan darah di antara mereka. Itu semua dilakukan untuk menjalankan misi yang Dreykov berikan. Natasha dan Yelena dibawa pergi untuk dijadikan alat pembunuh. Red Room mengumpulkan anak-anak perempuan. Mereka yang berhasil menjalani latihan akan lahir menjadi seorang widow dengan kemampuan dan skill di atas rata-rata manusia normal. Singkat cerita, 21 tahun pun berlalu. Di sini Natasha sudah menjadi Black Widow, namun berhasil meninggalkan Red Room dan bergabung dengan Avenger. Ross berusaha menangkap Natasha yang diduga melakukan beberapa pelanggaran pada film Captain America Civil War. Ross berkata kalau dia sudah menangkap teman-temannya seperti Clint Barton, Falcon, beserta yang lainnya yang ada di pihak Steve Rogers. Namun ketika hendak diringkus, Natasha sudah berhasil melarikan diri. Scene berganti ke Maroko. Terlihat Yelena yang sudah besar sedang menjalankan sebuah misi untuk Red Room. Dia berusaha merebut paket dari targetnya. Namun ketika Yelena berhasil mengalahkan targetnya, Yelena disemprotkan parfum Casablanca dan berkata, "Seh, wangi bet." Orang tersebut meminta Yelena untuk membebaskan widow yang lain. Lalu dia membuang alat pelacak di tubuhnya. Di markas Red Room, Dreykov mengaktifkan cyborg yang dikenal dengan Taskmaster untuk memburu Yelena. Kembali ke Natasha, dia sedang berada di tempat persembunyiannya bersama temannya yang bernama Mason. Mason memberikan identitas baru untuk Natasha, seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Sebelum pergi, dia juga meninggalkan beberapa barang dan surat dari rumah Natasha di Budapest. Dia segera menyimpannya ke dalam mobil. Begitu malam tiba, listrik di kabinnya tiba-tiba mati dan kehabisan bahan bakar. Natasha segera keluar untuk membelinya. Dalam perjalanan, seseorang meledakkan mobilnya begitu saja. Natasha berpikir kalau Ross yang menyerang dia, tapi ternyata bukan. Orang itu menggunakan perisai seperti Kapten Amerika muncul di hadapannya. Natasha sadar kalau orang itu mengincar barang miliknya. Perkelahian pun terjadi.
Dan pada akhirnya, Natasha pun berhasil kabur dan mengambil parfum Casablanca serta foto dia bersama Yelena. Scene berpindah ke Budapest. Ternyata Natasha pergi ke sana dan Yelena sudah berada di sana menunggunya. Karena mereka sudah 21 tahun tidak bertemu, kakak dan adik itu sama-sama tidak percaya satu sama lain. Pertarungan pun terjadi. Setelah puas bertarung, Natasha bertanya kenapa Yelena mengiriminya parfum Casablanca. Yelena menjawab bahwa itu adalah parfum paling wangi, yang merupakan antidot dari pengendali pikiran. Yelena berharap Natasha bisa membawa Casablanca itu untuk diteliti oleh Avenger. Namun Natasha berkata kalau Avenger pada resign karena gajinya cuma 2 juta. Yelena berharap seseorang bisa menghancurkan Red Room. Tiba-tiba mereka kembali diserang oleh para widodo suruhan Dreykov. Mereka berdua berusaha melarikan diri dari sana, sedangkan musuh mengejar keduanya dari belakang. Ketika Natasha berusaha menolong widodo yang terluka, dia malah membunuh dirinya sendiri. Melihat hal tersebut, Natasha percaya kalau Dreykov dan organisasinya masih hidup. Pengejaran tidak berhenti sampai di situ. Para widodo dan Taskmaster masih berusaha menangkap Natasha dan yang lainnya. Setelah berganti kendaraan, mereka berusaha keras untuk melarikan diri. Namun Taskmaster tetap mengejarnya. Setelah mereka keluar, Yelena menjelaskan kalau markas Red Room selalu berpindah-pindah dan para widodo selalu dibius ketika mereka masuk dan keluar dari markas. Itu sebabnya Red Room tidak pernah mencari Natasha karena Dreykov tidak mau berurusan dengan Avenger. Yelena juga sedikit kecewa karena Natasha tidak pernah berusaha mencarinya. Ketika malam tiba, Yelena berkata kalau parfum Casablanca itu dibuat oleh seorang widodo secara sembunyi-sembunyi. Dan Yelena menyesal telah membunuh orang yang membebaskannya itu. Lalu mereka berdua memutuskan untuk menghancurkan Red Room dan menghabisi Dreykov. Keesokan harinya mereka menemui Mason yang sudah menunggu mereka dengan kapal terbang yang Natasha minta, agar mereka bisa pergi ke tempat lain. Di tempat lain, Alexei yang sudah menua berada di sebuah penjara dan menghabiskan waktunya di sana, bersama tahanan yang lain dengan adu panco. Kemudian Alexei menemui penjaga di sana untuk mengambil paket miliknya. Begitu dibuka, dia mendapat alat yang terhubung ke Natasha. Ternyata mereka berusaha membebaskan Alexei dari sana. Alexei segera membuat keributan agar bisa kabur dari penjara tersebut. Sedangkan Natasha dan Yelena bersiap di dalam kapal. Karena mendapat perlawanan dari penjaga, Natasha dan Yelena ikut membantu Alexei. Sampai akhirnya es salju longsor dan mereka semua mulai kehabisan waktu. Dengan skill yang mereka miliki, Alexei pun berhasil keluar dengan selamat. Alexei merasa senang bertemu dengan mereka, tetapi Natasha menegaskan kalau dia menolong Alexei karena ingin mengetahui di mana Dreykov dan markas Red Room berada. Alexei menjawab kalau dia tidak tahu, dan dirinya telah dikhianati oleh Dreykov yang menjebloskannya ke penjara seumur hidup. Namun Alexei berpikir kalau Melina tahu di mana Dreykov dan markas Red Room berada. Singkat cerita, mereka menemui Melina. Alexei merasa bangga kepada gadis-gadisnya yang sudah menjadi pembunuh handal. Natasha bahkan menjadi anggota Avenger. Melina melihat mereka bertiga datang ke tempatnya, dan setelah 21 tahun berpisah, akhirnya mereka pun kembali bertemu. Alexei memakai baju Red Guardian untuk mencairkan suasana kaku di antara mereka. Natasha berusaha tidak menjadikan momen di antara mereka personal, dan segera menanyakan di mana Dreykov. Melina langsung menunjukkan babinya yang diperintahkan untuk berhenti bernafas. Dengan seketika babi itu menurutinya. Begitupun dengan Dreykov yang mengambil kebebasan di setiap widodo untuk berpikir dan mengendalikan mereka sesuai dengan kemauannya. Melina juga menjelaskan kalau Natasha semenjak bocil sudah terpilih secara genetik untuk menjadi salah satu widodo dan membunuh orang tuanya ketika dia masih bocil. Tak lama kemudian, pasukan Dreykov mengepung rumah mereka. Alexei ditembak bius sehingga tidak bisa berkutik sama sekali, sedangkan Natasha tidak sadarkan diri. Mereka semua segera dibawa ke markas Red Room yang berada di atas langit. Di tempat itu, para widodo berlatih setiap harinya. Dreykov meminta Yelena menyelidiki bagaimana parfum Casablanca bekerja pada otak Yelena dengan cara membedah kepalanya.
Namun tiba-tiba, Dreykov menyadari bahwa yang ada di hadapannya adalah Natasha dengan sebuah topeng untuk mengelabuinya. Perlu diketahui, topeng ini juga pernah dipakai oleh Natasha di film Captain America The Winter Soldier. Di tempat lain, Melina yang asli ditahan bersama Alexei, dan ternyata Melina dan Natasha telah membuat rencana sebelumnya. Dengan segera, Melina memberitahu Yelena bahwa dia menyembunyikan pisau di saku Yelena agar dia bisa melarikan diri. Dengan cepat, dia berhasil melarikan diri. Sedangkan Dreykov menunjukkan bahwa putrinya Antonia yang sebelumnya dibunuh oleh Natasha. Dia selamat karena Dreykov menaruhkan chip di lehernya. Natasha pun terkejut dan berusaha membunuh Dreykov. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena Dreykov selalu makan tumis toge secara rutin. Dia menunjukkan gadis yang tersebar di seluruh dunia sebagai cikal bakal Widodo. Mendengar hal itu, Natasha membenturkan kepalanya untuk mendapatkan kesadarannya kembali. Setelah berhasil, dia pun langsung nampol Dreykov. Melina dikepung dan menghancurkan mesin di fasilitas yang ada di sana. Dan seketika bangunan pun terjatuh. Sedangkan Alexei tampol menampol bersama Taskmaster yang akhirnya berhasil dikurung oleh Melina. Ketika Natasha berusaha menghabisi Dreykov, Widodo yang lain datang dan menolong Dreykov. Natasha mau tidak mau berhadapan dengan para Widodo yang jumlahnya tidak sedikit. Ketika Natasha terdesak, Yelena datang dan langsung menyemprotkan parfum Casablanca. Dengan segera, para Widodo sadarkan diri. Mereka semua segera keluar dari sana. Sebelum pergi, Natasha menyalin data yang Dreykov miliki. Melina dan Alexei berhasil sampai ke pesawat dan berusaha menyelamatkan yang lain. Namun pasukan Dreykov terus menyerang. Natasha yang merasa kasihan berusaha melepaskan Taskmaster atau Antonia dari sana. Seketika bangunan hancur dan memisahkan mereka. Dreykov berhasil melarikan diri, namun Yelena berusaha menghentikannya dengan cara menghancurkan baling-baling kapal. Natasha berhasil menangkap Yelena yang terjatuh dan memasangkan parasut di badannya. Sedangkan Antonia masih mengejar Natasha dan bertarung di udara. Beruntung keduanya berhasil mendarat dengan selamat. Alexei dan Melina pun selamat serta para Widodo yang lain. Kemudian mereka segera pergi dari sana. Sedangkan Natasha ditangkap oleh pasukan Ross. 2 minggu kemudian, Natasha menemui Mason yang sudah menunggunya dengan sebuah Quinjet agar Natasha bisa menemui tim Avenger-nya dan cerita pun selesai. Di post credit scene pada tahun 2024 terlihat Yelena yang pergi ke makam Natasha yang tewas mengorbankan dirinya demi Soulstone. Saat itu juga muncul Val. Val memberikan Yelena sebuah tugas untuk membunuh target yang diduga bertanggung jawab atas kematian Natasha, yaitu Clint Barton atau Hawkeye. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian cerita yang kurang jelas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.